tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Itulah ketukan palu hakim untuk Amar Zoni setelah ia dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba. Lantas seperti apa Amar yang seketika mematung kehilangan kata-kata saat menyadari bahwa masa mudanya kini harus terkubur di balik dinginnya penjara? Lalu, rahasia pilu apa yang tersembunyi di balik pelukan gontai Amar kepada keluarganya, sebuah dekap terakhir sebelum ia harus meratapi nasib dalam waktu yang begitu lama? Namun, di balik vonis yang mengguncang publik ini, drama apa yang sebenarnya tengah berkecamuk di luar ruang sidang? Benarkah Dr. Camelia menyimpan rasa syok yang luar biasa hingga nekat membongkar tabir intimidasi dan ancaman serius yang selama ini membungkam suaranya? Siapakah pihak misterius yang konon melarang sang dokter hadir demi membuat hukuman Amar melambung tinggi? Dan benarkah ada sosok yang begitu tidak menyukai kedekatan mereka hingga melontarkan ancaman yang mengancam nyawa? Akankah perjuangan terakhir Dr. Camelia mampu menyelamatkan Amar dari bayang-bayang kelam lapas Nusa Kambangan? Dan bagaimana pula dengan John Matias, kuasa hukum Amar Zoni yang menantang pihak keluarga sang klien untuk mencari kuasa hukum baru jika merasa keberatan dengan hasil sidang? Dan sanggupkah John Matias, sang kuasa hukum, membalikkan keadaan dalam 7 hari ke depan? Ataukah Amar Zoni sudah benar-benar pasrah pada takdir pahit yang menghimpitnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Ketukan palu majelis hakim akhirnya menjadi titik akhir yang pahit bagi perjalanan hukum Amar Zoni setelah sang aktor resmi divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda fantastis senilai 1 miliar rupiah. Ya, dalam sidang putusan yang berlangsung penuh ketegangan tersebut, Amar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba yang kembali menjeratnya. Pengadilan menilai seluruh bukti yang diajukan jaksa telah memenuhi unsur pidana hingga membuat sang aktor kini harus meratapi nasib di balik jeruji besi dalam waktu yang cukup lama. Dan inilah puncak dari drama hukum Amar Zoni yang kembali mengejutkan publik dan menjadi sorotan tajam di dunia hiburan tanah air. Terdakwanya Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Usai palu hakim diketukkan, Amar Zoni tampak mematung dan kehilangan kata-kata, di mana sang aktor sama sekali tak memberikan komentar sedikit pun kepada awak media yang telah menantinya. Ekspresi wajahnya yang semula tenang kini berubah menjadi sangat tegang dan terpukul, seolah beratnya vonis 7 tahun tersebut menjadi beban yang nyata di pundaknya. Tanpa menghiraukan rentetan pertanyaan, Amar hanya melangkah gontai, menghampiri keluarga dan kerabat yang hadir, lalu mendekap mereka dalam sebuah pelukan hangat yang penuh keharuan. Momen pasrah tersebut seakan menjadi isyarat bahwa Amar telah menerima takdir pahit ini dengan segala kepasrahan sembari mencari kekuatan dari orang-orang tercinta di tengah reruntuhan harapannya untuk segera bebas. Jangan didorong, jangan dorong. Sabar lah. Jangan didorong, Mbak. Bang, ini sudah lagi, Bang. Iya, mana? Jangan dorong.
Amar dikit dong. Bang Amar sedikit, Bang Amar. Tadi Itunya aja yang dipanjangin. Orangnya jangan maju. dah. Ini mah gue mau bikin di kali ini. Tadi ini dikit turunin. Tadi ini turunin. Bagaimana turunin terus? Jangan ada nenek-nenek. Dapat gak ini? Aini. Sabarin ya, Aini kemana lagi? Ini gue. Allah Akbar banget kecolek. Kan ini Aini. Amar. Teman-teman jangan dorong, please. Teman-teman, please. Gue kegencet. Sedikit Bang Amar. Dikit dong Bang Amar. Amar, sedikit. Amar. Di sisi lain, kehadiran Dr. Camelia di ruang sidang seolah menjadi saksi bisu atas runtuhnya harapan sang aktor, di mana dirinya mengaku sangat syok dan terpukul usai mendengar langsung vonis berat yang dijatuhkan majelis hakim kepada Amar Zoni. Di hadapan awak media, Dr. Camelia mengungkapkan bahwa kedatangannya murni untuk memberikan dukungan moral dan menguatkan mental Amar yang kini tengah berada di titik terendahnya. Tak hanya sekadar mendampingi, ia pun menegaskan akan segera menyusun langkah hukum strategis demi memperjuangkan nasib Amar, terutama agar sang aktor tidak dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Berat lah pastinya. Yang ngobrolin langkah-langkahnya, langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah gitu. Belum tahu, belum ada konsultasi lagi sama PH. Nggak nyangka, makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Gitu, langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK. Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen menelaah lagi kasusnya Bang Amar, apa pantas dia ke sana. Gitu. Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan, itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi ketujuan baik jangan kemudian diimbalkan, ada kemudian balance-nya atau ada ini embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia itu hukum itu juga tidak bisa dibeli. Di balik vonis berat yang menimpa Amar Zoni, Dr. Camelia akhirnya membongkar tabir mengejutkan mengenai alasannya sempat absen dalam persidangan sebelumnya yang ternyata dipicu oleh adanya dugaan larangan dari pihak tertentu. Secara blak-blakan, ia mengungkap adanya dugaan intimidasi yang menyebut bahwa kehadirannya justru akan membuat hukuman Amar melambung lebih tinggi hingga munculnya ancaman serius karena diduga ada pihak yang tidak menyukai kedekatannya dengan sang aktor. Pengakuan ini seolah mengisyaratkan adanya drama dan tekanan di luar ruang sidang yang kini tengah membayangi perjuangan Dr. Camelia dalam mendampingi kasus hukum Amar Zoni.
karena ada yang melarang saya untuk hadir. Kalau enggak, Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi saya udah harus ngomong lah, ini udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong dengan Tidak boleh media. ngomong juga sama media, karena ada yang Suruh membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Bang Amar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, katanya dia ingin membantu, kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat sendiri hukumannya berapa tahun. Buat pengancaman, dan Bang Amar juga bermohon sama aku, sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Sebenarnya kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada putusan ya udah aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada, nanti aja lihat aja video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah, bayangin deh, kesiksa nggak jadi aku, kesiksa nggak jadi Bang Amar. Kayak gitu, udahlah. Kalau mau bantu orang ya udah yang ikhlas aja. Aku juga nggak minta imbalan apa-apa kok sama Bang Amar. Iya, capek loh drama. Sekarang nggak ada, aku mau drama-drama gitu nggak ada. Mana buktinya? Drama dengan dijanjikan Bang Amar bisa bebas, bisa dapat amnesti. Oke, demi Bang Amar. Kalaupun emang aku harus putus beneran, tapi Bang Amar emang bener bebas, nggak apa-apa. Masa depannya dia masih panjang dan anak-anaknya dia masih pada kecil-kecil. Gitu. Kalau aku cuma sekedar temen nih, sampai kayak gini bela-belain, kira-kira mungkin nggak? Cuma tenaga. Mungkin nggak kalau nggak ada perasaan itu ke Bang Amar? Kan enggak. Gitu, jadi udahlah gitu. Stop drama-drama nggak jelas gini. Munculkan ini yang satu paket segala macam itu yang dimunculkan di mana-mana gitu. Itu hal-hal yang- Harusnya tujuan kita apa sih? Kita orang tujuannya sama kok buat mencari keadilan ke Bang Amar. Kenapa nggak kita jadi satu? Toh saya lebih muda, saya minta maaf. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf mau. Gitu. Mungkin kalau melihat mereka ada dari kesalahan dari saya mau minta maaf kok. Vonis telah dijatuhkan. Lantas seperti apa kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, akui masih pikir-pikir dan beri sinyal akan ajukan upaya hukum lanjutan dalam waktu 7 hari ke depan. Mengaku siap diganti jika keluarga tak puas, seperti apa pula John Matias tantang pihak keluarga Amar Zoni untuk mencari kuasa hukum baru jika keberatan dengan hasil sidang? Pemirsa Intens Investigasi. Menanggapi vonis berat tersebut, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Meski pihaknya tetap menghargai penuh keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim. John Matias menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa memberikan jawaban pasti terkait langkah hukum selanjutnya, karena keputusan final untuk mengajukan banding sepenuhnya berada di tangan Amar Zoni sebagai klien. Dengan nada tenang namun tegas, ia menekankan pentingnya menjaga logika tetap jernih dan tidak terbawa emosi yang berlebihan dalam menentukan nasib hukum Amar ke depannya, demi memastikan setiap langkah yang diambil adalah yang terbaik bagi masa depan sang aktor. Ya, pertama-tama kita sebagai PH menghormati dulu keputusan itu karena itu haknya hakim. Nah, sekarang kita sesuai dengan apanya Amar, itu Amar pikir-pikir dulu. Itu masih ada waktu 7 hari. Ya kan upaya hukum ada. Seperti hakim bilang, ini belum ingkrah, belum final. Ya kan? Nah, bisa aja diajukan upaya hukum banding. Ya kan? Bisa aja upaya hukum PK. Ya kan, bisa aja diajukan amnesti, bisa aja diajukan abolisi. Nah, ini kan banyak upaya hukum. Jadi sabar aja dulu. Yang pertama sekarang ini kita hormati dulu keputusan hakim, karena itu hak beliau. Semua kan harus dipertimbangkan. Nggak bisa kita menghadapi hukum ini dengan emosi. Ya kan, itu kan hak Amar nanti. Apakah dia mau banding, apa tidak? Ya kita PH kan. Nah sekarang Amar dia mikir-mikir dulu. Di sisi lain, John Matias mengeluarkan pernyataan menohok
dengan menegaskan bahwa jika ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim, ia mempersilahkan mereka untuk segera mengganti penasihat hukum. Tak hanya itu, John juga memberikan peringatan keras kepada orang-orang di luar lingkaran keluarga agar tidak ikut campur atau memancing keributan yang justru memperkeruh suasana serta membuat tensi menjadi panas. Ketegasan ini ia sampaikan sebagai bentuk profesionalitas sekaligus pesan agar semua pihak tetap tenang dalam menghadapi babak baru kasus hukum sang aktor. Loh, saya nggak tahu tuh familia apa sebagai keluarga. Kalau ada keluarga yang kecewa, saya belum ada kecewa yang protes ke saya. Ini keluarganya. Jadi kalau luar dari keluarga ya itu ya pendapat penonton gitu. Perkara ini kan seperti hakim. Kemudian PH juga kan, ya kalau ada dari pihak keluarga mungkin ya tidak menerima keputusan itu, ya bisa ganti PH juga, kan nggak ada masalah, kan gitu. Jadi kita minta juga kalau orang yang bukan keluarga dekatnya, jangan memancing suasana panas gitu loh. Yeah. Karena apa? Karena keluarga sendiri kan menghormati dulu keputusan pengadilan sekarang kan gitu. Ya kalau ada yang mengasih PH, ya silakan. Kalau ada pihak yang mungkin keberatan dengan kerja PH, tentu bisa nanti dipakai PH yang, karena PH juga ribuan di Jakarta kok, kan gitu. Yang menentukan, yang memutuskan adalah wewenangnya hakim, bukan pengacara. Kalau pengacara pasti langsung nggak usah sidang, langsung bebas, kan kita bilang gitu, ya kan? Nah, harus paham dulu. Media, rekan-rekan wartawan, bahwa keputusan itu adalah hak mutlaknya hakim, bukan haknya jaksa, bukan haknya PH. Tak terima sang kakak dihukum berat, lantas seperti apa? Aditya Zoni tampak tumpahkan kekecewaannya dan pastikan pihak keluarga akan segera ajukan banding demi ringankan vonis Amar Zoni. Akankah upaya hukum terakhir yang dilakukan pihak keluarga ini membuahkan hasil? Melihat sang kakak harus menerima kenyataan pahit, Aditya Zoni tak mampu menutupi rasa kekecewaannya yang mendalam atas vonis 7 tahun yang dijatuhkan majelis hakim kepada Amar Zoni. Aditya menegaskan bahwa langkah hukum yang akan mereka perjuangkan saat ini adalah dengan mengajukan banding, sembari menaruh harapan besar agar permohonan tersebut diterima sehingga hukuman sang kakak bisa diperkecil. Di tengah duka yang menyelimuti keluarga, Aditya juga menitipkan pesan menyentuh agar Amar tetap semangat dan berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi cobaan hidup yang teramat berat ini. Masih ada upaya PK tadi kan sama banding kan tadi. Tapi kecewa gak sih, Dit? Kaget, kecewa, no comment sekarang. Pokoknya doain yang terbaik. Sekarang berat sekali juga gitu segala macam dan ya saya berdoa lah mudah-mudahan banding kita diterima dan mudah-mudahan bisa bisa diperkecil lagi hukumannya, mudah-mudahan yang terbaik juga gitu sesuai dengan harapan. Semangat pengamar, ya ini bukan akhir dari segalanya, ini mungkin kerikil-kerikil di dalam kehidupan lah. Oke. Mudah-mudahan doain aja lah yang terbaik, mudah-mudahan banding bisa lebih rendah lagi, itu harapan kita. Oke. Jadi pikir-pikirnya Pak, kita percaya sama pengacara, mudah-mudahan bisa melakukan tugasnya baik. Ini kita ya, upaya kita supaya Pak Amar dikembalikan ke Nusa Kambangan, karena memang mau gimana pun juga itu tidak seharusnya dibalikin ke MK gitu ya. Jadi maunya stay di sini dulu gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga
komen. Ganedi ti sataati itati. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.